Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hamdani. Saya di sini akan menerangkan tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Jadi di sini hardware, software, dan manusia yang akan menggunakan sistem tersebut itu akan saling melengkapi. Nah, sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Sistem informasi juga mendukung bisnis dari segi pemasaran produk. Contohnya yaitu bisnis tersebut menggunakan penjualan di Facebook ataupun juga bisa di Twitter, juga bisa di Instagram, maupun membuat situs web sendiri agar produk tersebut cepat terkenal dan diketahui oleh orang dan membuat orang itu tertarik terhadap produk tersebut sehingga akan membeli produk tersebut. Sistem informasi juga bisa digunakan dalam bisnis, yaitu menggunakan jejaring sosial yang gunanya untuk menghubungkan para karyawan, konsumen, dan juga manajer. Nah, contohnya ketika manajer itu sedang rapat di luar kota, nah itu akan bisa menghubungi karyawan atau sekretaris atau akuntan itu lewat jejaring sosial. Nah, misalnya WA atau yang lainnya. Nah, itu akan membantu agar bisnis tetap terjalan dan lebih efisiensi daripada seperti zaman dahulu, yaitu surat yang menyurat itu akan memakan waktu yang lama. Nah, dalam era ini lebih digital, lebih maju lagi, yaitu menggunakan alat yang berupa alat jejaring sosial. Sistem informasi juga mendukung bisnis untuk meraih profit dan benefit. Data-data yang telah dikumpulkan oleh staf maupun akuntan itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan itu jika tepat, maka bisnis akan meraih profit dan benefit lebih besar pastinya. Itu sangat bermanfaat sekali, apalagi zaman sekarang itu sudah pada menggunakan alat-alat elektronik untuk menginputkan data. Nah, ini lebih memudahkan dan lebih gampang untuk dicari dalam sebuah komputer misalnya. Berikut adalah contoh peranan sistem informasi terhadap bisnis. Nah, yang pertama ialah dalam bidang akuntansi. Nah, dalam bidang akuntansi ini, apabila seorang akuntan itu menginput data, lalu dimasukkan ke jurnal, lalu diolah oleh sistem, lalu dijadikan buku besar, profit and loss, atau kas masuk kas keluar. Nah, itu bisa membantu dalam mengatur akuntansi atau bisa juga dengan keuangan. Nah, ini akan membantu manajer untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah dalam bidang keuangan. Nah, dalam bidang keuangan ini, apabila sudah itu bisa membantu dalam
keuangan. Nah, keuangan ini bisa diatur atau juga bisa dicatat. Nah, itu akan dimasukkan oleh akuntan. Nah, itu akan menunjukkan laba atau ruginya, itu bisa kelihatan. Digunakan untuk melihat produk mana yang lebih tren atau penjualannya lebih baik, atau juga sebaliknya, itu bisa diketahui dengan sistem tersebut. Selanjutnya ialah, nah ini bisa membantu dalam penggajian. Nah, dalam penggajian ini, apabila seorang pengusaha itu bisa bekerja sama dengan sebuah bank atau juga bisa yang lainnya. Nah, ini dari pekerja itu akan menerima gajinya sesuai dengan pekerjaannya. Nah, itu melewati bank. Jadi karyawan itu akan mengambil uangnya itu lewat bank itu. Nah, selanjutnya bisa juga sistem informasi membantu dalam bidang akademik. Nah, dalam bidang ini ya seperti saat ini ya, belajar online itu dapat membantu juga agar pembelajaran tetap berjalan, sehingga murid-murid akan tetap terkontrol oleh gurunya. Juga ada beberapa contoh dalam ini ya, seperti Zoom, bisa juga lewat WhatsApp atau Google Meet, atau juga bisa lewat Google Classroom. Ini sangat membantu sekali. Sistem informasi juga membantu dalam bisnis agar lebih maju dan lebih tren. Nah, sebagai pembisnis harus tahu apa yang diperlukan oleh konsumen dan apa gaya hidup masyarakat saat ini. Jadi bisnis bisa tetap berjalan dan tidak ketinggalan zaman. Juga bisa mengambil informasi dari jejaring sosial. Nah, itu kan ada banyak pilihan-pilihannya. Itu kita bisa post produk di sana atau mencari produk yang lain yang lebih inovatif pastinya. Bisa juga kita memasarkan produk itu melewati aplikasi dagang seperti Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak. Nah, itu bisa menambah peluang kita agar produk-produk itu bisa terjual lebih cepat lagi dan lebih banyak. Bisa juga dipakai untuk sebuah perusahaan itu atau komunitas, bisa mengikuti komunitas. Jadi sebuah bisnis itu akan memiliki jejaring yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas lagi. Bisa juga kita bekerja sama dengan perusahaan asing, atau kita juga bisa melakukan ekspor atau impor barang. Mungkin di sana itu harganya lebih murah, atau kita jual di sana itu lebih menguntungkan daripada dalam negeri. Nah, itu juga bisa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.